Bupati Balangan ikuti Vidkon Kemendagri terkait pengendalian inflasi. Diskominfosan Balangan laksanakan kompilasi data statistik sektoral infrastruktur. GOW Balangan sosialisasikan pencegahan pernikahan usia dini di Desa Badalungga. Atlet Kabupaten Balangan dapatkan layanan kebugaran jasmani. Lantik di Rut PDAM, Bupati Balangan minta optimalkan pelayanan. Abdul Hadi buka turnamen Bupati Cup Volleyball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rizka Pauziah, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi unsur Forkopimda, Kepala SKPD, ikuti video conference dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPKB RI tentang rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Indonesia di Aula Benteng Tundakan, Senin 5 September 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi unsur Forkopimda dan Kepala SKPD. Ikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPKB RI terkait rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Indonesia di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Senin 5 September 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan bersama-sama dengan Forkopimda Kabupaten Balangan mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung terkait penanganan pengendalian inflasi daerah terkait dan kenaikan BBM. Berdasarkan arahan yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri, itu akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat dengan Forkopimda Kabupaten Balangan dan daerah diminta oleh kementerian supaya proaktif dalam rangka menyikapi inflasi yang terjadi di kabupaten masing-masing. Yang mana pemerintah daerah diminta oleh kementerian supaya proaktif dalam rangka menyikapi inflasi yang terjadi di kabupaten masing-masing. Rapat lanjutan membahas langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan, rencana aksi apa saja sehingga inflasi di daerah bisa dikendalikan. Berdasarkan arahan ada penggunaan dana desa, ada penggunaan refocusing 2% dari dana alokasi umum, yang ditransfer Kementerian Keuangan juga dana belanja tidak terduga atau BTT yang bisa digunakan. Langkah yang diambil bisa berupa bantuan sosial, kemudian menciptakan peluang kerja, kemudian membuat kegiatan yang swakelola, kemudian yang padat karya yang semuanya diharapkan bisa berdampak untuk pengendalian inflasi. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kompilasi data statistik sektoral infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian di ruang rapat Diskominfosan Selasa 6 September 2022. Kompilasi data statistik sektoral infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di ruang rapat Diskominfosan Selasa 6 September 2022.
Tujuan digelarnya kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan data statistik sektoral yang valid dan terukur dalam aksi Satu Data Indonesia atau SDI sehingga nantinya berjalan dengan maksimal. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Agus Haryanto menyampaikan saat ini ada 3 unsur yang difokuskan yaitu infrastruktur pembangunan, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu merupakan kegiatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia atau SDI tahun 2022 sampai dengan 2024. Adapun ini merupakan kegiatan dalam implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Kemudian ke depan nanti kegiatan ini juga akan mendukung kita dalam pengaplikasian portal Satu Data. JF Statistik Ahli Muda, Heri mengatakan Satu Data Indonesia merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan diharapkan agar tahun depan data-data akan lebih mudah dan tidak hanya untuk digunakan namun juga untuk didapatkan. Kedepannya di Kabupaten Balangan ini sudah tidak ada lagi perbedaan data, mulai dari tingkat kabupaten ataupun desa itu sampai ke tingkat pusat tidak ada lagi perbedaan karena kita sudah ada yang namanya Satu Data. Dewi Sinta dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan sosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Wajib Belajar 12 tahun, dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kantor Desa Badalungga, Kecamatan Awayan, Selasa 6 September 2022. Sukseskan wajib belajar 12 tahun dan stop pernikahan usia anak. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan sosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Wajib Belajar 12 tahun, dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kantor Desa Badalungga, Kecamatan Awayan, Selasa 6 September 2022. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan, Hajah Megawati Ulfa Supiani mengatakan sasaran sosialisasi ini adalah pelajar dan kader PKK. Hari ini masyarakat sangat antusias mendengari dari penjelasan narasumber yaitu tentang usia pernikahan dini. Kami berharap kegiatan seperti ini akan lanjut dan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pencegahan perkawinan karena dampak perkawinan adalah sangat merugikan anak-anak kita karena banyak risiko yaitu pertama di dalam perceraian. Oleh karena itu, kami dari GOW akan terus akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Balangan. Disampaikan Megawati, kegiatan seperti ini akan lanjut dan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pencegahan perkawinan karena perkawinan dini dapat merugikan anak, banyak resiko terutama dalam perceraian. Ini baru Kecamatan Awayan. Paringin sudah, yang lainnya belum. Sambil menyusul, tapi kami tetap akan melanjutkan kegiatan ini sampai 2023. Kami akan terus membantu pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia anak. Harapannya kepada anak-anak? Harapan kami kepada anak-anak tentunya menghimbau jangan kawin dulu karena adalah merugikan dia sendiri. Kami berharap dia akan terus mencapai cita-citanya karena anak-anak adalah merupakan penerus bangsa, penerus negara. Siapa tahu di kemudian dia akan menjadi pemimpin yang diharapkan. Megawati mengimbau agar anak-anak jangan kawin dulu, terus mencapai cita-cita, karena anak-anak penerus bangsa, penerus negara, siapa tahu di kemudian menjadi pemimpin yang diharapkan. Orang tua juga memberikan motivasi kepada anak, menjadikan anak-anak mandiri, berpendidikan, berkualitas, mari dukung belajar 12 tahun agar anak tidak putus sekolah.
Salah satu narasumber Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial P3 APMD Kabupaten Balangan, Luciana mengatakan pencegahan untuk usia anak kadang-kadang malah sering terjadi di pedesaan. Jadi sasarannya tepat sekali ini di Desa Badalungga. Itu terjadi di daerah-daerah pedesaan. Jadi sasarannya tepat sekali ini di Desa Badalungga. Harapannya mudah-mudahan di kemudian hari orang tua juga menyadari dan anak-anak tidak ingin menikah di usia yang belum pantas menikah, di usia yang masih sangat muda karena cita-citanya masih panjang dan juga harapan kita pemuda kita yang di Balangan ini akan menjadi penerus tongkat estafet pemerintahan Kabupaten Balangan. Berhadir dalam kegiatan perwakilan Kecamatan Awayan, perwakilan Dinas Pendidikan, pelajar SMA Negeri 1 Awayan, Madrasah Aliyah Darussalam Awayan, Karang Taruna Desa Badalungga, PKK Desa Badalungga, PKK Kecamatan Badalungga. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kegiatan layanan kebugaran jasmani pada atlet di Kabupaten Balangan tahun 2022 oleh Pemprov Kalsel, Dinas Kesehatan Balai Olahraga Kesehatan Masyarakat di ruang terbuka hijau Dispora Par Balangan, Selasa 7 September 2022. Kegiatan layanan kebugaran jasmani pada atlet di Kabupaten Balangan tahun 2022 oleh Pemprov Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan, Balai Olahraga Kesehatan Masyarakat di ruang terbuka hijau Dispora Par Balangan, Selasa 7 September 2022. Disampaikan staf Balai Olahraga Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Faiza mengatakan kegiatan ini sesuai dengan DPA ada 4 kabupaten yang mendapatkan jatah dan ini Kabupaten Balangan yang terakhir. Jadi dipilih atlet beberapa di kabupaten, ada 4 kabupaten yang dapat jatah ya. Dan ini kebetulan yang terakhir untuk daerah Balangan. Yang jelas karena kita juga akan memasuki Porprov ya di HSS besok. Jadi kita juga kepengen supaya atlet-atlet itu bukan cuma dengan latihan aja, tapi juga tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Yang jelas karena akan memasuki Porprov di Hulu Sungai Selatan, pihaknya ingin agar atlet-atlet itu bukan cuma hanya latihan, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, sekarang kita ingin tahu dasarnya sebelum menjadi atlet dan untuk mengikuti pertandingan, mereka harus tahu juga dulu apakah memang daya tahan jantung dan parunya terutama kebugarannya itu sudah mencapai batas yang maksimal nggak buat melakukan atau mengikuti pertandingan nantinya. Terdapat 50 atlet yang mengikuti tes kekuatan jantung dan paru-paru, tes kekuatan otot, keseimbangan, kelenturan, dan pemeriksaan fisik. Untuk atlet ada pemeriksaan darah yang namanya hemoglobin, itu wajib di atas rata-rata, karena memang untuk mencapai oksigenasi di dalam tubuhnya yang bagus. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepada Ari Widodo sebagai Direktur PDAM Balangan periode 2022-2027 di Aula Benteng Tundakan, Rabu 7 September 2022. Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepada Ari Widodo sebagai Direktur PDAM Balangan periode 2022 hingga 2027 di Aula Benteng Tundakan Rabu 7 September 2022. Pelantikan ini ditandai dengan penandatanganan SK pengangkatan Direktur PDAM oleh Bupati Balangan yang disaksikan langsung Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Rodi Rahmadinor. Terkait hal ini, Abdul Hadi juga menepis adanya isu-isu tentang jual beli jabatan pada posisi Direktur Utama atau Dirut PDAM Balangan, bahwa harus menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah untuk menjadi direktur. Makanya tadi kita suruh direktur sebelum dilantik membuat surat pernyataan di atas materai bahwa beliau terpilih sebagai Direktur PDAM kadang mengeluarkan duit sebesar pun. Tadi dalam kata sambutan kita tabuni juga direkturnya, dia adakah keluar duit ke dada jersi tim itu.
Selain itu, ia berpesan kepada direktur yang baru dan seluruh jajaran PDAM Balangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk PDAM. Jangan sampai warga atau pelanggan sering mengeluh terkait masalah pelayanan air bersih maupun lainnya. Dari sisi cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Misalnya ada salah satu kecamatan misalnya banyunya kurang lancar, ada keluhan masyarakat segera. Karena air bersih adalah kebutuhan dasar itu. Sementara itu, Direktur PDAM Balangan Ari Widodo mengungkapkan program utama pihaknya adalah merubah badan hukum, yaitu sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, yaitu menjadi perseroda ataupun perumda nantinya. Kita akan susun manajemen mutu supaya lebih meningkatkan pelayanan. Yang jelas 3K akan kita jaga, kualitas, kuantitas, kontinuitas. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi buka turnamen Bupati Cup Volleyball di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Rabu 7 September 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Fauzia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang smash, pelan saja. Lagi-lagi. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka turnamen Bupati Cup Volleyball di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Rabu 7 September 2022. Pada pembukaan turnamen tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi turut didampingi Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan ajang turnamen ini sebagai pencarian bakat yang belum banyak terekspos yang berpotensi besar untuk mengangkat nama Balangan melalui prestasi olahraga. Ia juga berharap di momen turnamen ini dapat belajar tentang banyaknya nilai-nilai penting, diantaranya sikap positif, semangat juang, kerjasama tim, dan sportivitas. Diketahui turnamen Bupati Cup Volleyball ini diikuti oleh 36 klub yang terdiri dari 23 klub putra dan 13 klub putri. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.